يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصا بالفضيلة يا
Allahumma salli
bin Akil Al-Qas. Insyaallah mudah-mudahan beliau panjangkan umur sehat afiat. Masih perjalanan guru kita doakan mudah-mudahan dilancarkan di perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Dan dari tausiah pertama Habib Muhammad bin Akil, beliau akan ada sesi tanya jawab. Akan ada sesi tanya baik dari jamaah ibu-ibu maupun jamaah bapak-bapak. Cuma dari jamaah ibu-ibu kita minta 2 jamaah, dari bapak-bapak minta 2 jamaah. Nanti itu terakhir. Ya. Dan insyaallah yang tausiah kedua, insyaallah yaitu akan dibawakan oleh Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Iqbal Iskandar MPDI atau yang biasa disebut si Beduk. Dan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin. Ya rabbal alamin. Itu yang ketiga yaitu doa. Doa yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Purnama Sidik atau kita bisa disebut Al-Ustaz Hemi. Dan mudah-mudahan para guru-guru kita di sini mudah-mudahan selalu Allah istiqomahkan di jalan Allah. Allah beri kekuatan di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja mulai pertama itu disambutan dari DKM Masjid Bapak Usman. Cuma mohon maaf kepada Bapak DKM, kita waktunya. Kepadanya kami persilakan sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustaz, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, guru kita yang antara lain ada Ustaz Ubaidillah, ada Ustaz Saudara, ada Ustaz Musa, Ustaz Asri, Ustaz Ulama, Ustaz Taufik, dan juga Ustaz Salim Lubis. Mudah-mudahan beliau-beliau memimpin kita sampai akhir nanti. Yang saya hormati Ketua RT Bapak Haji Nasrullah yang selalu memimpin kita. Yang saya hormati Pak RT dari RT 1 sampai dengan RT 5 beserta staf dan jajarannya. Semoga salam setelah hubungan hablum minallah vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita salam ke kiri dan ke kanan adalah hubungan horizontal sesama masyarakat dalam kerangka kita sebagai umat muslim, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara. Kita ada kalanya kita berkompetitif, ada kalanya saling asah, saling asih dan saling asuh. Demikian barangkali sambutan dari saya, karena ada lagi kemudian penceramah sudah datang. Intinya secara pribadi maupun secara jabatan kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak. Sukses kepanitiaan dan semoga sukses kita bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat raweh tetap sholat masih sisi, cuma dinanya kita sempurnakan. Gara-gara kurang iman jadi kutil, apa kutil? Kurang teliti. Oleh karenanya kami mengajak mari kita tingkatkan iman kita agar kita disiplin, teliti dan rapi. Khususnya kita akan melaksanakan ibadah Ramadan, raweh dan Al-Quran. Insya yang terakhir, yang kedua, kita tingkatkan ilmu kita khususnya menyangkut tentang Bapaknya kami persilakan alaihi tafadhal. Sallu ala Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Segala puji bagi Allah atas karunia yang agung, nikmat Islam, dan cukup nikmat Islam itu nikmat yang paling agung diberikan kepada kita, merupakan nikmat yang paling agung. Dan karenanya kita kumpul di sini. Saya pengen bahasa Sunda tapi telanjang jadi layanan Empang. Sianya ngomong Sunda orang Empang kan kasar, itu cocok yang ceramah. Abdi pernah datang ke Banten, saya bilang maaf nih orang Empang bahasa Sundanya kasar, Habib video masih lain nih ya. Gimana di Banten lebih kasar deh. Air uang aja biasa tentunya di lain dewek. Jadi saya akan berbicara dengan bahasa Melayu saja ya. Satu kehormatan saya tinggal di sini. Sampai di sini satu kehormatan besar ikut di dalam memperingati Hari Besar Islam, yang mana di dalam Hari Besar Islam itu ada urutannya. Pertama ketika tahun baru Islam adalah bulan Muharram, dimulai dengan Asyura 10 Asyura, selanjutnya Rabiul Awal bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikutnya bulan Rajab, berikutnya lagi Sya'ban. Sya'ban ini baca tadi. Itu Sya'ban.
Sya'ban, Ramadan, kemudian haji. Zakat adanya di bulan Ramadan. Walaupun tidak harus di bulan Ramadan, tapi karena bulan Ramadan bulan mulia, kebanyakan orang mengeluarkan di bulan Ramadan. Padahal dia bekerjanya dimulai bukan di bulan Ramadan, tapi ingin meraih kemuliaan Ramadan. Kadang orang mengeluarkan zakat harta, kalau zakat fitrah harus di bulan Ramadan, berhubungan dengan bulan Ramadan ya. Setelah Idul Fitri jadi qadha, jadi dikeluarkannya pada waktu Ramadan atau di hari raya sebelum sholat. Ikhwani rahimakumullah, kita mengadakan ini peringatan atau memperingati, mengulas balik cerita atau riwayat tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang seharusnya setiap muslim mengetahui. Kita dilahirkan muslim tapi belum tentu mengetahui Islam. Kita dilahirkan Islam tapi belum tentu orang tua kita sadar untuk mengajarkan apa rukun Islam, apa arti Islam, apa rukun sholat, apa syarat-syaratnya sholat, apa zakat, syarat-syaratnya, puasa, syarat-syaratnya. Kita nggak tahu. Tapi melalui ini majelis, pulang ke rumah berpikir, ya juga ya, saya muslim tapi nggak tahu syarat sholat berapa, rukun sholat berapa. Sudah umur demikian, saya kira kalau membaca Fatihah itu sunnah, ternyata bukan sunnah, hukumnya rukun fardu. Ketika satu orang berwudu, wudunya tidak menyertakan siku, hanya sampai siku, tapi sikunya tidak disertakan pembasuhan. Kalau ingin membasuh, lebihkan basuhannya, sikunya harus dibasuh seluruhnya. Ternyata dia 20 tahun hanya membasuh sampai siku, sebab dipahaminya di Al-Quran, "Wamsawa fa'firu lakum wa iyyakum ilal marafiq", ke siku, sikunya nggak masuk. Ternyata salah. Dia tidak mempelajari agama, 20 tahun sholatnya tersa. Melalui majlis-majlis seperti ini, para ulama menjelaskan agar kita punya ibadah benar. Ada orang sudah 20 tahun dia nggak tahu artinya Fatihah, masa peduli. Sudah 20 tahun dia tidak tahu bahwa membicarakan keburukan orang itu puasanya batal pahalanya, dia tidak tahu. Perempuan yang menggunakan kutek atau lipstick atau bedak make up, dia berwudu padahal make upnya masih ada di muka. Ketika sudah kawin, saya baru tahu dari abang, dari bapak, make up itu menghalangi masuknya air ke kulit. Dia, ya Allah, sudah 25 tahun saya wudu demikian, ternyata sholatnya tidak sah semua. Kita ini muslim tapi belum tahu Islam. Bagaimana akan merasakan iman kalau Islamnya saja tidak tahu? Bagaimana akan merasakan iman? Iman itu kepercayaan kepada Allah. Iman percaya kepada malaikat Allah. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Harus diajarkan di sini ilmu tauhid. Panggil guru yang mengajarkan tauhid. Akal manusia menolak adanya sesuatu sistem tanpa pencipta. Alam semesta berjalan dengan sistem triliunan tahun, miliaran tahun, matahari terbit, bulan terbit, terbenam, semuanya sepanjang tahun, sepanjang masa berjalan dengan indah dan sistem. Kenapa bisa berjalan sendiri? Tidak mungkin sistem ada sendiri, pasti ada yang menciptakan. Kalau begitu kita yakin adanya Allah. Bukan kemudian kalau ada orang ngaku nabi di mana, di Gunung Bunder, di Bipino, sebab orang tuanya tidak mengenalkan tentang Islam. Islam itu satu-satunya agama yang membuka mata kita agar melihat kepada alam semesta. Ada nggak yang benar mengatakan bahwa bumi itu bulat atau rata? Ada yang mengatakan bumi itu datar, bukan bulat, jutaan. Karena memang tidak mempelajarinya, maka bilang bumi itu datar. Datar. Ngomong nanon, bulat, bakal menghibur pesawat kalau ini piatuh. Pikirannya terlalu naif.
Islam mengajarkan kepada kita teknologi yang sangat besar. Harus perhatikan dengan mata, telinga, semua dipelajari. Harus subhanallah, olahraga rajin. Cemburuna mana juga olahraga rajin ngumpar itu baru disesangan sholat 2 rakaat munanya subhanallah padahal mengalir hidupna Allah mengalir kabehna Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW banyak cerita bertemu dengan para nabi, tapi intinya saya akan bicarakan. Intinya dengarkan dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala memberi karunia kepada Nabi Muhammad untuk melihat Allah. Di sana bukan berarti Rasulullah bertemu dengan Allah. Di sana bukan berarti Rasulullah bertemu dengan Allah, sebab pertemuan memerlukan tempat. Tapi kalau melihat tidak memerlukan tempat. Allah memberikan karunia kepada Allah untuk melihat Allah di tempat itu. Bukan berarti Allahnya ada di situ. Kita melihat matahari dari Bogor, bukan berarti mataharinya ada di Bogor, di Jakarta. Ini orang lain lagi melihat matahari dari Jakarta, satu lagi dari Bandung. Mataharinya sama yang dilihat, tapi yang melihatnya baru terbang ya. Saya melihat di Bogor ada matahari, di kamu nggak ada. Jadi gambarannya Allah memperlihatkan, memberikan karunia untuk melihat Allah di Sidratil Muntaha, lebih daripada itu. Bukan berarti bertemu dengan Allah, sebab pertemuan memerlukan tempat dan Allah tidak memerlukan tempat. Ingat itu. Ikhwani rahimakumullah, banyak masalah yang berhubungan dengan tauhid ketika kita membahas perkara Isra Mi'raj. Saya akan mengungkapnya. Kita bisa Isra Mi'raj, kita bisa melakukan Isra dan Mi'raj atau Mi'rajnya. Ayahnya udah, kita bisa melihat Allah tidak. Islam satu-satunya agama yang membawa kita agar kita dapat melihat Allah. Kumam mempona hati-hati lain kumanta. Kita dapat melihat Allah dengan hati, sebagaimana tadi kita katakan dapat melihat jin seakan-akan melihat jin di imah, nempok pilih ke lembang sorangan, seakan-akan nempok jin teh ngarasakeun bulu-bulu budak kurang kabur kode malam sorangan. Maka melihat Allah pun demikian. Dengarkan ceritanya. Satu orang santri bertanya kepada Kiai, bagaimana cara ingin melihat Allah? Dengarkan dengan baik katanya. Kamu mulai sekarang perhatikan setiap peristiwa dengan seksama. Ingat, setiap peristiwa dengan seksama, maka kau akan dapat melihat Allah. Dengarkannya sama dengan melihat Nabi Muhammad pun demikian. Dapat melihat Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam sholat, assalamualaikum, bukan alaihi. Salam kepada engkau ya Rasulullah, ini hari penana. Dalam tahiyat kita, assalamualaikum. Kalau kepada orang yang tidak ada, bagaimana? Assalamualaikum, bukan alaikum. Untuk menghadirkan hati kita, sosok Nabi Muhammad itu ada di hadapan kita. Kurang cerita itu, cukup waktunya. Santri tadi, dia berkata dan gurunya mengatakan, mulailah kau perhatikan peristiwa-peristiwa di sekitarmu dengan seksama. Suatu hari dia dipanggil oleh temannya untuk diajak umroh, berangkat ke umroh dengan teman-temannya. Dia sudah jadi ustaz, tapi karena can pernah umroh di Butawi ternyata umroh mahal. Akhirnya teman-temannya yang sudah pengalaman umroh mengatakan, Ustaz, kamu tunggu di pilar ini, di tiang ini, jangan kemana-mana. Ini Masjidil Haram, masjid besar. Kalau Ustaz jalan sedikit, hilang tahu tempatnya di mana lagi. Tolong tinggal di sini. Baik, kata Ustaz itu. Tunggulah. Beberapa saat, oke ini ada tuan. Nempok, air kain zam-zam, dia itu. Menggunakan itu dia wakil zam-zam, dia air datang untuk tinggali. Bingung, tiba-tiba ada orang datang menawari, Bapak mau air zam-zam? Oh iya silakan, Masya Allah, terima kasih banyak. Diminum air zam-zam. Setelah diminum, dia bingung naruh tempatnya di mana. Coba kiri kanan, tiba-tiba ada makanan sudah minum air zam-zamnya, diberikan dan diterima oleh dia. Nunggu lagi, lihat ada Al-Quran di jauh,
pengen kayaknya baca Quran, tiba-tiba ada menawarkan mau baca Quran, dikasih Qurannya. Setelah baca Quran mau naruh lagi, jauh datang satu orang sudah selesai baca Qurannya gantian, Masya Allah pakai sunnahnya. Mau minum ada, mau naruh lemaknya ada, mau baca Quran ada, yang mau naruh ambil bekasnya Quran, baca Qurannya ada. Lagi mikir-mikir gitu, tiba-tiba satu orang, Pak Ustaz kan tinggal di hotel ini ya. Iya betul. Kebetulan saya di sebelahnya. Mari kita pulang bersama. Dia bilang tunggu. Dia menghadap Ka'bah, dia sujud, dia teriak, ya Allah. Betul kata guruku. Ketika kau perhatikan semuanya, ternyata yang memberikan air engkau, memberikan Quran engkau, dan semuanya engkau maafkan aku ya Allah. Buta tuli bisu. Islam mengajarkan kepada kita. Makanya ketika minum, alhamdulillah saqan. Waktu makan, alhamdulillah at'amana. Ketika pakai pakaian, alhamdulillah kasana. Ketika tidur, alhamdulillah ahyana. Dan semua dihubungkan dengan Allah, sebab Allah ada di kekuasaan Allah. Muntalah ngomong cukup habis terakhirnya Allah di mana-mana, lain Allah di mana-mana. Kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah kita dapat melihat di mana lain Allah di mana-mana itu. Ayat tanda-tanda kebesaran Allah di mana-mana. Tapi kita buta tuli bisu. Makanya ketika makan, ya Allah, hambamu yang banyak dosa nggak pantas makan ini. Nabi Muhammad susah, nggak pernah makan demikian. Ampuni aku ya Allah, sambil makan minta hampura ke Allah. Daerah Nabi Muhammad kita pernah atas dia. Bahkan ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu baju perangnya digadaikan, yang gak ada istri-istrinya mulia, para sahabat nangis semua. Kenapa nggak minta kepada kita? Rasulullah tidak minta untuk masih makan istrinya, digadaikan baju, padahal meminta ke sahabat ini dari rumah. Karena memilih hidup susah. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Itu bayangan bagaimana kita ingin melihat Allah. Makanya ketika turun hujan bocor, alhamdulillah wajibun. Ya, istri masak di tengah, misalkan aronnya, ataknya, innalillahi wa inna rajiun. Suami tidak bawa uang, semua dikembalikan kepada Allah, tenang hatinya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ajaban amrul mukmin, sungguh istimewa keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara yang menimpa dia berbuahkan kebaikan. Kena musibah dia bersabar, kena nikmat dia bersyukur. Dua-duanya hebat sekali. Itu yang pertama, kita seakan-akan melihat Allah. Jadi ketika sholat, mau sholat ini, ya Allah, saya baru ingat. Sekarang yang membawa saya ke masjid ini Allah, dan memberikan taufik kepada saya Allah. Lalu dia bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar. Masuk di dalam sholat harus dipelajari apa arti Fatihah. Jangan dia sebenarnya 40 tahun dan nyawa Fatihah artinya maksudnya adunya. Ya, jangan sampai demikian. Satu lagi, ini tadi ustaznya itu setelah pulang ke rumahnya dia bilang apa? Pulang ke rumahnya, anaknya lagi mau minum kopi dianya. Anaknya lari dikendang. Tapi nggak marah ustaznya. Bapak biasanya marah, sekarang nggak marah kenapa? Dulu kayak marah, sekarang nggak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh Allah, istrinya lupa masak. Teri masalahnya. Jadinya kamu marah sekarang kenapa salah? Innalillahi wa dikembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya tenang. Hari kiamat jadi ayeuna, rek maut jadi ayeuna. Dia mengenal Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Cerita kedua, bagaimana kita bisa melihat Nabi Muhammad? Tadi seakan-akan melihat Allah. Ada yang diingat, udah, donggaran deh. Nah, ini diingat. Ada cerita Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Umur 10 tahun ada nggak umur 10 tahun? Ada 10 tahun nggak? Ayahnya 10 tahun itu Nabi Muhammad sudah bekerja
numpang di rumah orang lain, itu pamannya Abu Thalib, tapi tahu diri numpang kerja mengolah kambing, mengurus kambing untuk membantu pamannya yang kesusahan. Ada anak udah besar masih numpang di kolot, boro-boro bantu kolotnya, udah kakak berangan wae, udah kakek ngomong sama kakak nuna, masak airnya nama dan masak, aduh mama kan mesti lapar, subhanallah nges numpang nyawa diri. Itu masalahnya. Jadi kalau setiap makan di rumah, terima kasih sama ibu bapak, ibu nuhun panjang umurna, pilihan dosanya, wajib bilang begitu ya. Kalau makan di rumah orang terima kasihnya, di rumah orang tua nggak pernah. Sekarang kita terima kasihnya, karena sama orang tua harus berterima kasih. Istri memberikan terima kasih, suami memberikan terima kasih. Kenalkan di rumah tangga kita budi mengerti terima kasih. Ya itu salah kita nuhun, memajukan nuhun. Anak-anaknya walau tapi tidak dikenalkan masalah terima kasih di dalam rumah tangga. Harus Nabi Muhammad dari mulai kecil mengenal budi, tahu diri numpang di rumah pamannya, bekerja mengembala kambing dan membagi kepada pamannya. Nabi Muhammad SAW yang selalu mohon kepada Allah SWT agar kita diampuni dosa kita, memohon kepada Allah SWT agar dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, sampai diriwayatkan kalau kita sudah terkujur di tempat tidur nggak bisa bergerak, hanya air mata yang menangis, tidak maut, dokter mengatakan ini sudah nggak ada waktunya lagi sudah, tapi masih bisa diajak ngomong. Bapak kalau masih ngerti kedip-kedip ya kedip-kedip, bapak kalau ngerti senyum ya senyum, masih ngerti mau duit di kulkas masih bisa ngabedakan ya. Lalu dia minta maaf, ya Allah ampun dosaku ya Allah, aku taubat kepada Allah, dihapus dosa kabeh. Eta permohonan Nabi Muhammad kepada Allah untuk umatnya. Itu sayangnya Rasul kepada kita. Ini umatnya, umat marhumah yang disayang oleh Allah, dikatakan siksa umatku di dunia di akhirat disiksa, menjangan tokamak mengkena ujian di Allah. Siksa umatku di dunia di akhirat Allah siksaan. Dalam riwayat kita dengar selalu di pada Banyuri apa? Umatku masuk kubur mereka dengan dosa seperti gunung yang huruf jannata. Waktu nuh kambali dibal, pas gunung kabeh. Ketika sudah apa? Waktu dibangkitkan mereka nggak ada dosanya. Para sahabat punya Rasulullah, kunaon geuning misalnya dosana karena saudara-saudaranya yang masih hidup memohonkan ampun kepada Allah untuk yang sudah meninggal. Lain hiji urang dua urang minta ampura miliaran. Tunggal poe minta ampura ke Allah. Ajak umat Nabi Muhammad, makanya yang masuk yang selalu memohonkan ampun untuk umat Nabi Muhammad akan masuk dalam kelompok itu. Kalau sebut astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat astagfirullah 20 baca tak? Bacanya astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat astagfirullah lil mu'minin, baca itu. Ya Allah ampuni aku ya Allah, dan ampunilah segala orang mukmin dan mukminat semua. Minta ampuni sama seperti apa? Ya Allah, dalam doa saya ini sertakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada saya dan orang-orang yang pernah saya zalimi. Dia berdoa minta keberkahan, minta ampunan, minta kesehatan, minta penjagaan, keamanan. Ya Allah, sertakan dalam doa saya orang-orang yang pernah berbuat baik kepada saya. Yang kedua, yang pernah saya zalimi dari mulai saya kecil, agar nanti di akhirat orang yang pernah kita zalimi ada bayarannya di akhirat, itu merasa aman. Itu yang paling dilakukan oleh para ulama. Mual pohon, kalau kita megang kotoran sedikit, ketemu orang air itu nanti di akhirat. Lain mudah, lain akhirat besar, kecil masih dihitung kabeh. Makanya dalam doanya, ya Allah sertakan dalam doa saya sedekah. Ya Allah, pahala yang kolot, yang kaki, yang benar juga kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada saya dan orang-orang yang pernah saya zalimi. Sertakan selalu demikian agar di akhirat kabeh nah urang-urang dan urang yang pahala dalam mereka. Cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa melihat Nabi Muhammad dengan seorang anak yang seperti ini.
bertanya kepada ayahnya, ingat, nah, bapak atau ibu, bapak itu mengagani saya di telinga kanan, Omat telinga kiri. Iya, betul anakku. Yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Bapak, kemudian bapak mencukur rambut saya ditimbang dengan emas dan nilainya disedekahkan kepada kepala masakin. Yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Bapak kan mensunat saya. Yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Bapak, kamu potong kambing akikah untuk saya, siapa perintahkan? Nabi Muhammad SAW. Mulai kenal Nabi Muhammad, kamu gak bakal sebut apa-apa. Ternyata yang ngurus kita dari kecil bukan orang tua kita hanya mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama diperdengarkan ketika keluar dari perut ibu kita, nama Allah dan nama Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belum mendengar apa-apa, diperdengarkan nama Allah dan Rasulnya SAW. Si anak mengatakan kalau begitu, yang ngurus saya Rasulullah. Iya anakku. Kalau anaknya itu perhatikan ayahnya kalau tidur, bangun tidur, mau tidur baca doa, tidurnya ngadep kiblat. Bapak kok tidur begini? Nabi Muhammad yang suruh tidurnya ngadep kiblat dan sambil baca doa. Waktu bangun tidur, diusap mukanya sambil berdoa. Alhamdulillah apa? Ahyana ba'da mamatsana. Bapak, ini pasti yang nyuruh Nabi Muhammad. Iya. Masuk kamar mandi, kaki kiri, kaki kanan keluar sambil berdoa. Bapak, ini pasti Rasulullah yang menganjurkan. Iya anakku, kabeh Nabi Muhammad meminta. Arek masuk ke kamar mandi, pakai kopela atau pakai handuk benang. Sunahnya menutup kepala, pakai sendal, disunahkan pakai sendal. Ini pasti Nabi Muhammad. Iya anakku, kalaupun kau tanyakan semut yang kau akan bunuh kemudian kau tidak jadi, kalau dia bisa bicara akan mengatakan apa? Aku tahu yang melarang kau membunuh keluarga Nabi Muhammad. Kalau orang kafir tahu kita tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka, akan bertanya, saya tahu yang melarang kau menyakiti aku, pasti Nabi Muhammad yang melarang kau. Dalam hadis Nabi Muhammad, yang menyakiti kafir yang damai akan menjadi musuh di akhirat nanti. Itu sosok Nabi Muhammad di ayat. Ketika mau tidur, anaknya dilarang oleh bapaknya, kamu keluar dari kamar, dibersihkan dulu, dikebut-kebut itu spraynya. Kenapa bapak? Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Mau pakai sepatu, ditepok-tepok dulu sepatunya. Kenapa? Itu perintah Nabi Muhammad, takutnya ada binatang kecil kau sakiti atau binatang berbahaya akan menyakiti engkau. Cara anak kami diajarkan Rasulullah. Ada dahake kuman diajarkan. Untuk dahar makin malengan. Rasulullah kadang menggunakan 3 jari atau 4 jari. Ya, mau pakai kuah enggak? Ya. Untuk terpakai kuah 3 jari atau 4 jari. Dan ketika makan selesai sambil bicara yang baik, entah khusyuk bagian dahar, khusyuk bagian sholat. Diajak ngomong begini baik, terus khusyuk misalnya. Bagian sholat mana? Nabi Muhammad sampai ketika mau tidur, mati lampu semua kecuali beberapa yang penting. Nabi Muhammad yang nyuruh. Ayah, kenapa itu sampah dikeluarkan? Nabi Muhammad mengatakan jangan kau minum dengan sampah, keluarkan sampah itu. Entah ayah sampah di imah itu berakibat banyak serangga dan itu punya aromanya akan membahayakan keluarga. Buang sampah, dibuangkan di rumah. Nabi Muhammad yang nyuruh. Kalau kita belanja di toko, ada tulisannya barang yang sudah keluar dari toko kabar dikembalikan. Mengajar kah? Rasulullah mengajar. Kalau 3 hari dikembalikan, sudah kembali balik lagi. Nabi Muhammad namanya mengajarkan satu majlis. Biar majlis dilupoy dalam kitab fikih. Lain orang kafir mengajarkan kita kafir. Makanya kita harus belajar Islam dan panggillah guru yang bisa mengarahkan siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Arah nagara hukum muka salat, nagara rumah, lesihnya. Mau minum caranya satu tegak, Bismillah, satu tegak, jangan sekaligus bahaya terhadap apa namanya mulut hati kita. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Kalau begitu apa? Nabi Muhammad ada di rumah setiap waktu. Ada kali itu, Bapak kenapa balik lagi? Tadi waktu masuk kamar mandi kaki kanan saya balik kiri. Kenapa ini Nabi Muhammad ayah?
Ada perkara yang penting, dengarkan dengan baik ini. Bapaknya minum, makan. Bapak ada satu perbuatan yang orang lain tidak melakukan, tapi bapak melakukan. Apa itu? Begini anakku. Apa itu anakku? Orang lain kalau minum baca bismillah saja tanpa sholawat. Orang lain kalau makan baca bismillah saja tanpa sholawat. Tapi bapak bismillah dan sholawat. Kenapa demikian? Begini anakku. Ketika saya minum dengan tangan kanan, teringat dalam pikiran saya yang ajarkan minum tangan kanan siapa? Nabi Muhammad. Mau minum dengan bismillah, saya teringat yang mengajarkan siapa? Nabi Muhammad. Setelah minum membaca alhamdulillah, saya teringat Nabi Muhammad. Dalam hadis, siapa yang diingatkan tentang aku, dia tidak bersalat, maka orang itu kafir. Man dzukira indahu wa lam yusalli alaihi wa huwa bakhil. Maka bagaimana aku tidak akan melupakan salat kepada Rasulullah waktu minum yang mengajarkan jadi seakan-akan aku ada di samping Rasulullah, di samping aku ada Rasulullah. Mau minum tangan kanan, bismillah, alhamdulillah, teringat, maka aku salawat setelahnya karena di benakku terbayang sosok Nabi Muhammad. Maka setelah bismillah aku membaca salawat. Itu yang jarang orang lakukan. Ikhwani rahimakumullah, kita dapat merasakan kehadiran Nabi Muhammad ketika terus dipraktekkan di rumah. Saya ingat ketika saya di Madinah dan boleh pulang, sudah berapa tahun sudah pulang, dikatakan oleh guru saya, kamu sekarang boleh pulang. Senangnya bukan main, engkang gak ketemu langsung orang. Kata empang bisa ketemu masakan ibu Abi dan asalnya kamu Abi asal sepuluh eta rujak di dengan bumi Abi karasa eta rujak aduh gimana ya. Pada akhir hari kami neskabayang genap dahar tinggal pengen ngerapikan baju terakhir-akhir sepatu cekok gitu kan terus empang ketemu pada dia kene. Begitulah para ulama ketika cinta dan rindu kepada surga. Tenang sudah mana tidak ya. Dulu ayah sufi hebat, masih bisa ngambil letak jendela ayah sufi katanya. Masih bisa ngambil nggak tahu jendela lain sufi lain. Ya, sufi mah masuk ke jero. Contohnya dia, maca bismillah sunnah ke. Maca bismillah sunnah ke, sunnah sepakat. Tapi kalau ada orang mengatakan, Ujang, kamu tidak perlu baca bismillah mau minum, kamu tidak perlu makan membaca bismillah ketika makan, sunnah. Oh begitu. Saya mau tanya artinya bismillah apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang saya minta tolong. Artinya dan kudu minta tolong Allah meminum. Pantas kamu minum. Kamu tidak perlu minta tolong kepada Allah ketika minum dan makan. Wali mau minum. Walau ini atuh. Jadi kamu tidak perlu minta tolong kepada Allah, tidak perlu minta keberkahan dari Allah ketika kau makan dan minum. Hebat tidak? Betul, orang-orang fuqaha ahli fikih mengatakan sunnah, tapi tasawuf mengatakan lain sunnah, wajib. Mun abdi minum makan bismillah karena artinya saya mampu minum tanpa minta tolong kepada, tanpa minta keberkahan kepada, bahaya. Tapi tidak menyalahkan ahli fikih. Dan tasawuf tidak menyalahkan, ahli fikih tidak menyalahkan tasawuf, masing-masing punya kedudukan masing-masing. Ya, makanya ketika kita datang ke rumah orang mau makan, minta izin dulu makan sama yang punya rumah. Puntennya dituangnya, enggak. Mau kira-kira minta izin diusir orang. Negara daging ada haram, jangan dipersilahkan dalam haram. Tahu nih, nah, ketika kita makan minum itu dengan nama Allah namanya minta izin. Ya Rabb, hai Tuhanku, aku mohon dengan nama-Mu yang Pengasih, aku ingin minum rezeki-Mu ya Allah, ampuni aku, berikan keberkahan kepadaku. Kita minta izin ke Allah, cek sunnah itu, muncul pahamah sunnah itu benar. Benar, tidak terdosa ia meninggalkan bismillah, terdosa itu. Tapi mual menang tingkatan, mual menang peningkatan ilmu, mual menang peningkatan batinnya, mual menang duit, lainnya senang, sedih, mual duit, eta senang. Mun jelema gering para ulama eta sedekahan, mun
mun urang naon cager sedekahan mun ulama teh pas terjadi sedekahan kunaon sebab dalam hadis tidak apa wa'dan yubtala jika Allah tidak berseorang hamba akan diberi ujian mun cager mah lain karena karena mun cager alhamdulillah mun cager sedekahan menang pas gitu eta mah madhab fuqaha menang ai madhab tasawuf pas menang musibah sedekahan menang abdi dijah Allah itu pas cager sedih jadi nggak sakit dengnya karena lo sakit rumah ya Allah belum sakit deng kasih sakit mah tergara deh mencang ulama-ulama bahala teh untuk lengenang lengan tinggi alhamdulillah baik dua alhamdulillah kapan kau eta kiai di bahala mengajarkan langsung kan karuh itu mah masya Allah ya itu orang Cianjur juga ya patut sakulah alhamdulillah dua anak alhamdulillah kilo tetap alhamdulillah mau diajarkan akhlak musuh karak musuh aina mantul pintar ngomong lah karak akhlakna bentar na balik ka imah santri lain mikirkeun kolot mikirkeun hayang kawin boro-boro imah ka kolot tinggal eta indung bapana kilo titi gedekeun ngerti rawatan pas geus kawin nempok kumpul jeung mertua salat bareng carita bareng mertua indungna datar carita kabin can pernah salat berjamaah jeung abi anaknya boro-boro carita agama boro-boro carita hikmah ceuring indungna kunaon diukur marehna geunah amatnya ieu bapanya cinta apa karena diajarkan main akhlak pintar maca mau diajarkan akhlak hayang jadi pembantu kolot tah heula nepi ka kolot teh ngomong geus ayeuna mah meunang kawin kalah di jam meunang dan pernah jadi pembantu kolot duduk pindah jadi pembantu NRT nya wallahu a'lam bissawab mun kalau kan jadi pohon mau bakal kain banyak maya kata kumani ya Allah kumani nabi Rasulullah mun hayang ningali lihatlah semua umat Islam adalah wali lihatlah semua umat Islam adalah wali kunaon berojolna jadi Islam dipilih bahwa Islam dijamin surga ku Allah pintu taubat tak dibuka sagede-gedena selain syirik karek mentanan dari para kuduni asajib lakum hayang menang kafir para wali menang almarhum aman ahad terus hebat atuh muslim plus muslim ahli sunnah waduh plus muslim umat Nabi Muhammad ahli sunnah doa anak dikabulkan kuduni diberi kartu minta ke Allah ilhawai nuka dua dosanya mendamprak ilhawai dihampura ke Allah ayat menangkapin gampang cintai ulama jadi ulama kumpul itu gampang pisan subhanallahnya dan dosana udah kau dihampura ke Allah udah itu kabeh umat Islam minta doa ke Allah ayat dihampura sarana dihampura ke Allah dulu kabeh ngadoakeun dihampura eta kemuliaan loba mulia Muhammad Muhammad tentang nama hayang nempok itu maka anggaplah semua muslim adalah wali kan ieu walinya muslim asa mun teu asa geus jadi batu koral deui batu koral mun asa jadi batu akik nya kemudian mun nyeka ka kiai jadi akik kita batuna dikali bersihan kumahna dibikeun ka kiai yang berkahna pas kepikan itu dia teh batu hebat dia dicari tapi dicekel para habib para kiai jadi bening mahal tuh ya wallahu a'lam bisa insyaallah apa yang kita lihat bersama kita manfaat secara terakhir saya ingin menyampaikan tentang bakti kepada orang tua saya akan hanya menceritakan saja cerita bagaimana dua orang suami istri dua-duanya kerja ada pembantu rumah tangga di rumahnya sekali waktu kedua suami istri ini melihat perubahan watak anaknya kenapa seperti ada kayak pembantu khawatir ketika pembantunya pulang nangis anaknya ketika bapak ibunya jalan nangis dia bilang suamiku kenapa kau tidak mengambil ibu dari kampung dia tidak ambil dari kampung maka datanglah kepada ibunya ibu rumah kita ini diberkahi rumah kita ini diberkahi ibu tinggal di rumah saya insya Allah ada kamarnya semuanya akhirnya si ibu dengan baik sangka mengatakan alhamdulillah sudah habiskan pohon berengkabitnya
enggak bangga sekali menceritakan kepada tetangganya. Ternyata anak saya tidak belum melupakan saya. Dan bangga dibawalah ibunya ke rumah sampai ke kota, tinggal dengan anak dan mantu. 1 hari 2 hari belum sadar, sampai beberapa hari baru sadar si ibu ternyata dia harus menggantikan kedudukan pembantu. Bedanya pembantu pakai gaji, pensiun, pakai cuti. Ibu nggak ada pensiun, nggak ada gaji, nggak ada cuti. Dengan selesai anaknya mengurus cucunya, karena cucunya cicit oke. Anak-anaknya tidak punya perasaan sama sekali. Dan si ibu dengan mengatakan menutupi sedihnya, aku senang memelihara cucu, aku bahagia memelihara cucu, pada sampai jadi anak cucu. Ya, itu keadaannya. Kalau ingin membantu ibu, berikan kamar, berikan pembantu, nggak boleh minta apa-apa. Itu anak yang hebat. Ya, semoga apa yang kita dengar di sini bermanfaat untuk kita. Allah menawir qulubana bil ilmi, waj'alna min al-ilmi, wanfa'na ma'al jalan, amin ya rabbal alamin. Ingin mengajak saudara untuk baca wasilah menangis sebenarnya. Wasilah sudah dikumpul, Pak. Namun diapakan ini kan? Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana Diri Iqbal Iskandar MPDI atau yang disebut dengan ibu kepadanya kami persilakan Mu'allim tafadhol. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram bi Makkah ilal masjidil aqsa bi Palestin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله
habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati wa qala man fariha bi dukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'ala an-nar. Al-mukarramun wal muhtaramun yang mulia, yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para habaib, para hajian, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama hadir pada malam ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pengirangan rasa hormat sareng ta'zim primados kasadayana dipayun maka urang sami-sami doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sepuh-sepuh urang sekitar kita dipayun Allah Subhanahu wa taala kami keberkahan sareng kemuliaan salamina di dunia di akhirat amin. Akhirul kiram pimpinan acara, para qari dan qari'ah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, lalukan segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad dan seluruh masyarakat beserta para donatur yang telah membantu untuk terlaksananya acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan langkah usaha dan pengorbanannya dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat nanti. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW dan Bapak Lurah, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda-pemudi, santri wa santria rahimahumullah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari bersama-sama kita panjatkan terlebih dahulu puja, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadiri di malam ini, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan termasuk golongan manusia muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah